Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwatina azakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah memberikan keberkahan, kenikmatan, keanugeraan kepada kita semua, sehingga insya Allah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa terunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwafillah azakumullah wa iyyakum, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pembahasan kita yang berkaitan dengan huru-hara menjelang hari kiamat. Sekarang kita berada pada posisi hadis Bismillahirrahmanirrahim. La tatabi'una sunanan mangkana qablakum sibron bisibrin wadiraan wadirain hatta dakhulu hujratobin la tadkhuluha al yahuda wa nasara ya Rasulullah qala faman. Dalam hadis itu disebutkan la tatabi'unna, sungguh akan ikut sunnana mangkana qablakum, yaitu adalah umat ini akan ikut kepada umat-umat yang terdahulu. Sibron bi sibrin, ya, sehasta demi sehasta, wadiroan wadiroin, ya, dari sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Hatta laudakhalu hujratobin, sampai kemudian mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, la tadkhuluha, pasti mereka akan mengikuti al yahuda wa nasara. Maka kemudian apakah itu orang Yahudi dan Nasara? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ya paman, siapa lagi? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini memberikan petunjuk kepada kita, kemanfaatan pada kita untuk hati-hati supaya kita tidak tasabuh, yaitu menyerupai umat-umat yang terdahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kemudian tidak mengikuti, insya Allah milah kita itu adalah milah yang hanifan, yaitu milah yang benar-benar lurus. Rasulullah diutus dalam sebuah hadis itu dikatakan innama bu'istu bihanifiyatin samhah. Sesungguhnya aku diutus dalam rangka untuk mengajarkan agama kepada kamu, yaitu agama yang sifatnya hanafiyatus samhah, yaitu agama yang hanafiyah, yaitu lurus, murni, suci, tidak tercampur dengan apapun, hanya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanafiyatu samhah, yang agama itu adalah agama yang lapang dada, ramah, senantiasa bisa memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, baik manusia maupun seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Karena itu ikhwanifillah azakumullah iyakum, kalau kita mengikuti sunnah-sunnah umat yang terdahulu, yaitu adalah Yahudi wa Nasara, itu kita kembali lagi kepada riwayat Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai anak namanya Ismail dan Ishak, di mana Ismail ini adalah anak yang pertama. Dalam surat As-Saffat itu disebutkan Rabbi habli minas salihin wa basarnahu bi ghulamin alim walama balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ada percakapan Ibrahim dengan Ismail. Ketika Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan padaku anak yang soleh, wa basarnahu bi ghulamin halim, maka aku berikan Ismail ghulam yang halim, yaitu yang bijaksana. Walama balagha ma'ahu sa'ya, ketika kemudian Ismail itu sudah tumbuh dewasa menjelang remaja,
Maka kemudian abahnya bertanya, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam, aku melihat di dalam mimpi, anni adbahuha, yaitu aku menyembelih kamu. Wangdur madza taro, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab, qala ya abati if'al, wahai bapakku, if'al, lakukanlah, menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sebutan untuk ayah, ya walid itu artinya orang tua. Ya, abuya itu adalah orang tua yang dihormati. Abuya, ya karena ada Buya Hamka, ada Buya yang lain. Ya, ini adalah ya sebutan untuk bapak yang dihormati. Tapi kalau yang paling tinggi itu adalah abadi. Ya abadi. Ya karena itu kenapa Ismail sangat hormat ya dia benar-benar birrul walidain, sehingga ketika menyebut Ibrahim itu ya abati fa'al, wahai bapakku laksanakan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kamu dapati aku dalam keadaan bersabar. Ini Ismail. Nanti pada ayat selanjutnya setelah kemudian proses penyembelian, ya seperti kul ya falamma aslama wa talahu lil jabin, ya dan seterusnya. Maka setelah pada ayat innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim itu termasuk hamba yang beriman, baru kemudian disebutkan wa basarna bil ishaq, dan aku berikan pada kamu Ishak. Jadi yang lebih dulu mana, Ismail atau Ishak? Ya, yang pertama kali adalah ya Ismail. Tadi kan Robi Habli minas solihin kan Ismail. Nanti ayat yang terakhir setelah min ibadinal mu'min itu wa basarnahu bi ishaqa wa kana nabiyan minas solihin. Setelah kemudian Ismail, aku berikan pada kamu wa basarnahu ishaq. Baru aku berikan pada kamu adalah Ishaq. Wa kana nabiyan minas solihin. Maka dia termasuk nabi yang soleh. Tadi kalau Ismail itu adalah ya Robi Habli minas solihin, jadi kedudukannya sama-sama soleh. Solehnya cuma Ismail dilahirkan terlebih dahulu menjelang remaja, setelah peristiwa penyembelian baru kemudian ya Ishak itu dilahirkan. Kalau di Injil kan terbalik ya, yang disembelih itu Ishak, ya kemudian yang barep itu Ishak. Jadi bedanya Injil dengan Quran ada di situ. Ya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya maka ketika Ibrahim itu mempunyai dua anak, maka Ismail itu menurunkan Bani Adrian. Bani Adrian itu setelah Ismail lahir, kemudian diopeni ibunya di Mekah, maka kemudian datanglah suku Jurhum. Suku Jurhum adalah suku yang berasal dari Yaman. Ketika kemudian Yaman itu kemudian diterjang banjir, yang dalam Al-Quran namanya Sailul Arim. Sail itu artinya banjir, Arim itu adalah bendungan Arim. Nama bendungannya namanya Arim. Dulu itu ketika bendungan masih ada, kerajaan Sabak atau Tubak rajanya itu mempunyai tanah yang subur. Sampai-sampai kalau orang itu masuk ke dalam ya kebun tadi, hanya nyunggi bakul saja, dia cuma jalan tok saja, saking gembel ya dan saking banyaknya buah, cuma jalan saja sambil nyunggi ya keranjang, itu keluar kebun sudah penuh semua keranjang, tidak perlu dipetik. Kira-kira suburnya luar biasa mana? Ya, ini gambaran di dalam Al-Quran itu seperti itu dalam surah Sabah. Tapi kemudian mereka ingkar setelah zaman ya Ratu Bilqis itu menyuruh mereka menyembah Allah, maka kemudian mereka lama-lama kembali kepada ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah kepada matahari. Sehingga kemudian diutus beberapa orang yang mendakwai mereka, termasuk Tubak. Tubak ini kebetulan ketika singgah di Madinah, ya ketemu dengan orang-orang ahli tauhid dari orang Yahudi yang kebetulan ya dia itu singgah juga berada di Madinah, sekitar Madinah. Maka Tubak itu kemudian berislam dan menyampaikan Islam itu pada penduduk Yaman. Tapi ternyata kemudian ditolak mentah-mentah. Sehingga akhirnya kemudian Tubak sampai wafatnya, anaknya kemudian bukan ikut pada bapaknya, malah menyembah pada matahari. Maka kemudian Yaman itu kemudian dihancurkan oleh Allah,
Itu dengan cara bagaimana? Bendungan Arim itu jebol. Yang menjebol siapa? Tikus raksasa. Jadi tikusnya itu mengurongi terus sampai kemudian ya jembatan itu ambrol, bendungan itu ambrol sehingga terjadi banjir yang sangat besar. Sehingga tanah yang subur itu menjadi tanah yang tandus. Tidak ada yang tumbuh kecuali hanya sider. Daun sider itu ya daun yang berduri, semak, ya buahnya pahit, ya kemudian ya tidak mempunyai ya kemanfaatan apa-apa. Itu adalah azab bagi orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka sebagian dari suku ya Himsar, jadi suku Yaman itu namanya suku Himsar. Salah satu cabangnya itu adalah suku Jurhum. Nah, suku Jurhum itu kemudian pindah ke Sam, tapi di tengah jalan mereka ketemu dengan burung yang berputar-putar di atas. Kalau ada burung yang berputar-putar di atas, pasti di bawahnya itu ada mata air. Sehingga akhirnya mereka itu kembali ya ke tempat burung itu terbang, mereka mendapati ada ibu dan anak. Maka mereka minta izin untuk kemudian tinggal di situ. Ibu dan anak tadi adalah Hajar dan Ismail. Maka karena Hajar itu pemilik ya Zam-Zam atau mata air tadi, maka seluruh Jurhum itu minta izin. Akhirnya tetuanya itu menobatkan Ismail itu menjadi ya warga yang terhormat. Nanti dinikahkan dengan rajanya suku Jurhum, sehingga akhirnya kemudian menurunkan Bani yang namanya Baninya itu Bani Adnan. Nah, Bani Adnan itu ya setelah hampir 38 generasi akhirnya menurunkan Rasulullah SAW. Sedangkan dari Ishak, ya Ishak itu mempunyai dua anak, yaitu adalah anak kembar, namanya Aisu, ya dan Israel atau Nabi Yakub, ya Yakub dan Aisu. Nah kebetulan ya Nabi Ishak itu sangat cinta pada Aisu, sehingga dia mempunyai cita-cita. Dia berdoa pada Allah supaya kenabian itu jatuh ke Aisu. Tapi ibunya namanya Laban, ini kemudian pengen ya Yakub itu yang menjadi nabi. Karena itu kemudian ketika Nabi Ishak itu mendapatkan wahyu supaya mengorbankan kambing, maka kemudian Aisu itu disuruh ibunya itu untuk ya berburu. Akhirnya Aisu itu kemudian berburu, sedangkan kemudian ketika ya Ishak kemudian menyembelih kambing itu tidak diurapi itu diberkahi itu ya. Yang diberkahi bukan Aisu tapi kemudian adiknya. Maka kenabian itu jatuh kepada Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub karena wah ini berarti aku nyolong kenabian dari masku ya. Karena dia kemudian ya istilahnya tidak enak hati, akhirnya dia kemudian mengungsi di rumah pamannya. Nah, ketika mengungsi di rumah pamannya, maka kemudian ya anak pamannya ya yaitu adalah Lea ya dan Rohil itu kemudian minta dinikahkan dengan Nabi Yakub. Ya, dulu boleh ya syariatnya kalau direngkulu dalam keadaan masih hidup, tahu ya direngkulu. Jadi kakak beradik itu dinikahi namanya direngkulu. Tapi kalau dalam Islam harus meninggal dulu salah satunya, baru kemudian boleh direngkulu. Tapi kalau syariatnya Bani Israel itu boleh dikumpulkan. Kayak Nabi Musa itu kan boleh nikah dengan dua anaknya Nabi Syuaib. Ya, termasuk juga ya Iska itu boleh menikah dengan dua anak pamannya, yaitu Lea dan Rahel atau Rohil. Maka kemudian Rahel itu melahirkan 6 anak, ya sedangkan ya Lea melahirkan 6 anak, sedangkan Rohil atau Rachel itu melahirkan 2 anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Ya, sedangkan Ruben, ya Levi, Yahuda, ya Naftali, ya Gad dan sebagainya itu anaknya, dan Dina itu anaknya ya Lea. Jadi ma'asyiral muslimin, maka kemudian ya si Rohil itu menawarkan budaknya namanya Bilha untuk dinikahi Ishak.
Dulu juga ada syariat boleh menikahi budak juga. Akhirnya kemudian budaknya Rohel itu dinikahkan ya oleh Rohel itu dengan Nabi ya Yakub atau Nabi Israel tadi. Maka kemudian Lea itu juga menyerahkan budaknya kepada ya Nabi Yakub tadi. Sehingga akhirnya ya istrinya itu menjadi 4. Lea, Rohil, Bilha, dan Zilpa. Zilpa itu ya budaknya daripada ya Lea tadi. Maka dari 4 wanita tadi turun 12 Bani Israel. Paham ya ini ya? Jadi 12 Bani Israel, ya keturunan Bani Israel itu jumlahnya 12, ini menurunkan suku-suku dari Bani Israel. Nanti dari jalur Lewi itu menurunkan Nabi Musa. Dari jalur ya Yusuf itu melahirkan Yusa bin Nun. Nanti dari jalur Yahuda ini menurunkan raja-raja yang sangat banyak sekali. Termasuk ya Raja Daud, Raja Sulaiman, Nabi Isa, itu Nabi Zakaria, kemudian juga Nabi Yahya, yaitu semuanya berasal dari Levi, keturunan Yahuda. Kalau Levi itu Nabi Harun, Nabi Musa dan sebagainya. Sedangkan dari Talut itu keturunan dari Bunyamin. Tahu ya Talut yang berperang melawan Jalut itu loh ya. Yang diurapi oleh Nabi Samuel, yaitu berasal dari berasal dari Bunyamin. Jadi semua Bani Israel itu akan menjadi raja-raja nanti. Dan mereka itu akan menguasai dunia. Karena itu dalam surah Ad-Datsiyah itu dikatakan walaqad ataina bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwata wa fadhalnahum 'alal 'alamin. Sungguh Allah akan memberikan pada Bani Israel yaitu adalah nubuah. Ya, kemudian juga kerajaan. Jadi nubuah plus kerajaan. Ya wa fadhalnahum 'alal 'alamin, dan mereka itu dilebihkan oleh Allah ya terhadap semua penguasa ya yang ada di bumi ini. Jadi mereka akan menguasai. Cuma kalau Yahudi sekarang itu bukan Yahudi 12 Bani Israel. Yang mendiami Israel itu ya, itu agamanya Yahudi tapi bangsanya bukan Yahudi. Jadi itu adalah bangsa Asia ya Tengah, yaitu bangsa Turki. Dulu ada bangsa Turki namanya bangsa Tartar, ya itu kemudian ya mereka itu berada di dalam kekuasaan Islam. Mereka ditawari melebu Islam atau melebu agama lain. Kalau mereka melebu Islam, mereka menganggap itu musuhnya. Kalau mereka di Nasrani itu hierarkinya terlalu tinggi, supaya kemudian mereka diapit oleh kerajaan Nasrani juga, supaya kemudian mereka netral, akhirnya mereka memilih Yahudi. Maka sampai sekarang Yahudi keturunan Turki itu namanya Yahudi Akhenazim. Paham ya itu? Yahudi Akhenazim. Ya, Yahudi Akhenazim itu sekarang di mana entitasnya? Yaitu di negara Israel. Seperti ya misalnya Albert Einstein, ya penemu relativitas itu juga orang Akhenazim. Ya, kemudian juga Oppenheimer yang menemukan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki itu juga orang Akhenazim. Karl Marx dan Engels yang mengarang kitab Das Kapital dan Manifesto Komunis, kitab sucinya orang komunis, itu semua juga orang Akhenazim. Kemudian juga Profesor Reiter, profesor ekonomi yang ada di Amerika, yang kemudian dia menerbitkan tentang kapitalisme. Maka ini juga orang Yahudi Akhenazim. Maka oleh beberapa sejarawan mereka disebut sebagai Yahudi ke-13. Yahudi ke-13. Karena itu angka 13 itu di hotel manapun tidak ada. Coba sampai lihat ya, di hotel manapun kira-kira nomor 13 ada apa enggak? Dianggap sebagai angka sial. Tapi sebenarnya itu adalah gugon Tuhan. Gugon Tuhan itu apa? Hanya walking saja. Supaya apa? Supaya tracking kepada 13 suku yang hilang
atau 13 suku yang baru muncul yang sebenarnya bukan keturunan daripada Nabi Yakub atau keturunan Nabi Israel, tapi dia merupakan keturunan daripada orang Tartar. Kalau orang Tartar berasal dari mana? Anaknya Nabi Nuh, keturunan Yafet. Tapi kalau Bani Israel, Ibrahim itu keturunan daripada Sam. Orang Afrika, orang Bangladesh, orang India sing item-item, ya itu keturunan daripada ya bangsa Ham, Sam dan Yafet. Dan jenengan tuh keturunannya siapa? Sampai campur semua. Karena 20.000 tahun yang lampau itu bangsa Ham itu menempati Asia Tenggara. Kemudian disusul oleh bangsa Yafet yang dari utara itu kemudian masuk di Asia Tenggara. Kemudian bangsa Semit ya karena mereka mempunyai pengaruh kerajaan yang besar, akhirnya mereka bisa kulaan dagang itu di daerah ya Indonesia. Akhirnya kemudian campur jadi satu, Sam, Ham, Yafet itu menurunkan jenengan semua. Jadi keturunan gado-gado sampai. Bisa dibuktikan 5.000 tahun sebelum Masehi itu ternyata Fir'aun itu ketika dibedah jasadnya, muminya itu dibuka, ternyata di situ ada kapur barus. Nah, kapur barus itu cuma bisa tumbuh di Barus, Sibolga, Sumatera Utara. Berarti 5.000 tahun sebelum Masehi, Fir'aun itu wis mblakrak itu di Sumatera Utara. Sebelum 4 pulau di Aceh diakui oleh Sumatera Utara. Ya. Jadi sebelum Fir'aun itu 5.000 tahun yang lampau itu ya sudah ya kulaan kapur barus. Apakah kapur barus kita itu yang sekarang itu kapur barus yang ada di ya, Sumatera Utara? Bukan. Kalau kapur barus kita sekarang itu sintetis, dibuat dari bahan kimia. Kalau yang asli 200 meter itu baunya itu tidak hilang. Itu yang asli. Karena itu jasadnya Fir'aun ketika kemudian dibedel pada tahun 20-an di Perancis, dibuka untuk diteliti, ternyata di dalamnya itu banyak kapur barusnya. Berarti perdagangan orang Mesir itu sudah nyampe di Asia Tenggara. Ini karena itu ma'asyiral muslimin, jangan tidak usah terlalu khawatir. Oh, keturunannya siapa? Keturunannya kok ngakeh sampai. Bayangkan ya sejak zaman Nabi Adam sampai ini campur jadi satu. Sehingga orang-orang Ham itu kalah, mereka menyingkir ke arah timur menjadi orang Papua, orang NTT, menjadi orang ya Hawaii, orang Pasifik dan sebagainya. Kemudian suku Nauru yang ada di Senlandia dan sebagainya. Ini semuanya adalah bangsa-bangsa Ham. Sedangkan bangsa Ham yang ada di India ya, itu kemudian dihancurkan oleh orang Arya dari bangsa Yafet. Kemudian mereka itu menjadi suku kasta Sudra. Tahu ya Sudra? Di India Selatan orangnya kan hitam-hitam. Maka orang kita menamakan orang hitam dari India Selatan namanya orang Keling atau suku Koja. Karena itu di setiap daerah mesti ada yang namanya daerah Pekojan. Tahu ya Pekojan? Ya, jadi Pekojan itu adalah ya daerah-daerah di mana orang Kelingnya itu sangat banyak sekali. Raja-raja Jawa pertama itu asalnya dari ya negeri Kola. Kola itu apa? Yaitu adalah daerah di India Selatan. Jadi bayangkan jenengan ya, dari India Selatan menjajah dini menjadi penguasa Sriwijaya, penguasa yang ada di ya, kerajaan Kalingga dan sebagainya bercampur baur. Jadi jenengan kadang-kadang nek sing bangir, nek sing pesek, ya. Yaitu merupakan ya gado-gado dari berbagai macam bangsa. Jadi ini ma'asyiral muslimin, ya gambaran kita ya tentang Bani Israel. Sifatnya bagaimana? 12 Bani Israel, sifatnya yang pertama apa yang kita tiru? Yaitu gampang berkhianat, bahkan pada saudaranya sendiri. Contohnya apa? Ketika kemudian Yusuf bermimpi, ya matahari, bulan dan ya 12 daripada bintang itu ternyata kemudian sujud kepada Yusuf, maka kemudian bapaknya mengatakan, wahai Yusuf, ojo kok cerita nih ya mimpimu itu, pasti kamu akan diberikan ya cobaan dari saudaramu. Maka Yusuf kemudian mengiyakan, tapi iblis itu mesti ya turun campur di sini. Dia membisikkan kepada Lea,
untuk kemudian rungokno kuwi lho ya, bojomu sedang mejang Yusuf. Maka bojone kemudian menempelkan telinganya itu di dinding, dia mendengar. Ternyata ya Yusuf itu bermimpi 12 bintang, bulan dan matahari nanti bersujud di hadapan dia. Artinya apa? Dia jadi raja, seluruh saudaranya, bapak dan ibunya itu yang akan menjadi bawahannya. Maka kemudian Lea menceritakan itu pada anaknya, maka anaknya kemudian kemerungsung semua. Wah, patah ini Yusuf butuhan. Kan jangan kalau melihat pada surah Yusuf, ya wataqtulul Yusuf, maka kita harus membunuh Yusuf. Ya, tapi kemudian ya setan tuh ngubuk-ngubuki terus, ojo dipateni lah. Ya, dibuang saja. Oh, jangan nanti kewenangan gini. Akhirnya kemudian ya mereka izin pada bapaknya mengajak Yusuf untuk kemudian berada di padang rumput. Mereka tidak berani membunuh, akhirnya dimasukkan ke sumur. Setelah dimasukkan sumur, ditunggu itu oleh mereka sampai datang kafilah. Ketika kafilah itu kemudian menemukan Yusuf, maka kemudian saudaranya mengatakan, ini budak kami yang lari, saya jual dengan 20 ya dirham. Maka Yusuf yang ganteng kinclong-kinclong tadi itu cuma didol dengan 20 dirham. Sehingga akhirnya dia dibawa oleh pedagang, dijual di Mesir, akhirnya dibeli oleh penguasa Mesir yang namanya pada waktu itu Al-Aziz. Maka wanita permaisurinya Al-Aziz dalam Al-Quran namanya Imro'atul Aziz. Nah, ini saya beritahukan supaya jangan kalau baca di Quran itu ya bukan namanya Zulaikha. Jadi informasi Zulaikha itu dari ya Israiliyat. Israel itu apa? Berita-berita dari Bani Israel. Bagaimana menyikapi cerita dari Bani Israel? Itu dalam hadis balighu ani walau ayat, sampaikan pada manusia meskipun cuma satu ayat. Wa hadisu an akhbari Bani Israel wala kharaj, maka ceritakan cerita tentang Bani Israel wala kharaj, tidak mengapa. Ya. Kenapa kok tidak mengapa? Karena ya ketika kemudian di sini ada hadisnya, jadi boleh menceritakan tapi tidak boleh menjadi fondamen kepercayaan, hanya sebagai breaking news. Tahu ya breaking news? Hanya berita saja. Jadi kalau jenengan nanti berita dari Ibnu Katsir itu sering kadang menukil cerita itu dari Bani Israel. Maka beliau menulis dalam catatan kakinya tadi, ini cerita dari Bani Israel. Kita tidak bingung. Kalau Bani Israel la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kamu benarkan, tapi juga jangan kamu dustakan. Jadikan itu hanya menjadi akhbar. Akhbarnya apa? Berita biasa saja. Kalau nabak itu berita yang sangat besar dan harus diperhatikan dan menjadi ya perhatian bagi kita semua. Kalau akhbar itu berita biasa saja. Hadisnya tadi apa? Hadisu an akhbari Bani Israel. Beritahukan pada kamu ya tentang akhbar atau beritanya Bani Israel. Jadi tidak mengapa. Yang penting tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Karena cerita Bani Israel itu aneh-aneh semua. Ya, sehingga kalau jenengan baca kadang-kadang ini benar apa enggak. Ya. Sehingga kalau kita kemudian mengadop dari Bani Israel, ya kita mengambil ya dari apa yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hadis ya yang diberitakan Rasulullah di dalam ya kitab itu ada cerita berkaitan dengan ya pendeta yang beribadah 60 tahun tapi kemudian dia melakukan kesyirikan. Karena apa? Dia berzina, kemudian dia juga membunuh dan sebagainya. Itu dari hadis berita Bani Israel tapi dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka itu gampang berkhianat tadi. Karena itu setiap perjanjian dengan Bani Israel itu banyak diselewengkan oleh Bani Israel. Rasulullah benar-benar paham ya tentang sifat atau karakter dari Bani Israel. Gampang berkhianat, gampang menggugurkan perjanjian, gampang melakukan playing victim. Ya, tahu ya playing victim? Kan yang menyerang Iran terlebih dahulu kan Israel kan? Jadi seorang ya bahkan membunuh ya para ya jenderal tertingginya
Iran. Bosok dibalas, sakimu kemudian kain-kain merasa dirinya yang paling dizalimi. Nah, meminta ya istilahnya restu dunia ya bahwa dia itu kemudian ya dizalimi. Sedangkan dia membunuh orang Gaza, hampir 100 ribuan orang Gaza itu meninggal meregang nyawa. Kira-kira dunia ada yang ya merespon apa enggak? Ya ada. Tapi kemudian ketika dia diserang baru saja minggu kemarin tanggal 15 Juni ya, itu sudah kemudian ya buzzernya itu ya dia ya, apa itu mengemukakan pada dunia bahwa dia adalah kaum yang paling dizalimi. Orang Romangsani kemarin tuh dia nyerang ya Gaza habis-habisan, juga menyerang Iran ya tanpa merasa bersalah. Ini adalah contoh daripada bangsa yang gampang playing victim. Ya, karena itu sifat dari Bani Israel yang pertama itu gampang berkhianat dan kemudian gampang memainkan peran. Termasuk juga Bani Israel ketika kemudian ditanya oleh bapaknya, wahai anakku, kamu apakan Yusuf tadi? Oh bapak, ini tadi dia dimakan serigala. Maka kemudian ya si Ruben itu memperlihatkan tentang ya komisu bidamil kazib. Komisun itu adalah jubah bidamil kazib itu dengan menggunakan darah bohong, darah palsu. Dia menyembelih kambing, ya kemudian ya darahnya itu diusap-usap ya ke arah bajunya Yusuf dan dia mengaku pada bapaknya bahwa Yusuf dimakan serigala. Jadi sifat licik itu sudah ada, bahkan pada saudaranya sendiri. Karena apa? Hasad. Ya, karena itu al aslu al maksiat salasun. Asal daripada maksiat itu 3. Kalau antum mempunyai 3 sifat ini, mesti gampang bermaksiat. Yang pertama apa? Takabur atau kibrun. Kalau orang itu sombong, pasti dia gampang melakukan maksiat. Karena kalau sombong itu apa? Akhirnya tidak duwe izin. Yang ngapusi itu kemudian dia juga menjadi raja tega. Coba bayangkan, kira-kira kalau sekarang ini ya banyak penipuan tuh, kira-kira mereka itu takut Gusti Allah kok enggak? Ya, gosok ke sana kemari, mengambil ya harta dalam jumlah yang besar, tapi mengatakan bahwa itu untuk kepentingan rakyat. Rakyat pun juga tidak pernah menerima apa-apa. Bahkan sampai sekarang untuk duduk ijazah, kok enggak ya muanya. Ya, jadi hampir semuanya itu menunjukkan pada kita sulit kita. Karena itu ya'ti 'alan nasi zamanun, kelak nanti ya pada menjelang akhir hari kiamat ya akan datang sebuah zaman sanawatun khoda'atun, yaitu adalah sanawat atau tahun-tahun penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan. Yusaddiqu fihal kadzib, maka kemudian dibenarkan orang-orang pendusta ya wa yukadzibu fihas shadiq. Sedangkan kemudian orang yang jujur itu malah didustakan. Nah, sekarang kan sudah banyak ya, sing ngapusi, sing goroh, mayak disubyo-subyo. Tapi kalau kemudian ya orang yang jujur itu malah kemudian ajur. Ya, ojo jujur, ajur, iso ajur, jujur kacang hijau itu benar. Karena itu ikhwanillah azakumullah wa iyyakum, ini adalah tahun sanawatun khoda'atun, yaitu tahun-tahun dengan penuh tipuan. Siapa yang mengajari? Ya salah satunya adalah Bani Israel yang sebenarnya dia anaknya para nabi. Karena itu anaknya para nabi itu punya haibah, punya kewibawaan, sehingga sampai-sampai Nabi ya Yakub itu ketika memerintahkan mereka masuk ke Mesir, wa udkhulul misra ala abwabi mutafarriqah. Jadi kalau kamu masuk ke Mesir, masuklah dalam pintu-pintu yang berbeda. Karena mereka anaknya nabi, mempunyai sinar kenabian, maka kemudian membuat orang itu menjadi tunduk dan akan menimbulkan iri hati. Dan bisa dibunuh karena dia keturunan para nabi. Karena itu Nabi Yakub memerintah mereka supaya masuk di Mesir itu pada ya abwabu mutafarriqah, yaitu pintu-pintu yang berlainan. Tapi aura atau aroma kenabian itu tidak membuat mereka itu kemudian tidak melewati takdir yang baik terus. Takdir mereka kan kadang buruk ya, melakukan tipu daya untuk membunuh Yusuf meskipun mereka keturunan para
nabi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, la tatabi'una sunana man kana qablakum, sungguh kamu akan mengikuti kaum-kaum terdahulu. Itu seperti tadi. Bayangkan ya, dulu ketika perang ya merebut kemerdekaan 1947, itu kemudian para pejuang kita itu sedang ya intennya berjuang untuk menahan tentara Inggris dan Belanda yang mau masuk dengan baju nikah. Tapi ternyata ada juga seorang komandan itu di daerah Probolinggo itu berkhianat. Bahkan perkhianatannya sukses sampai Orde Baru. Pengkhianatannya sejak tahun 47 sampai Orde Baru itu sukses terus. Dia sudah ya membantu Belanda memberangus para pejuang, tapi ketika kemudian pada ya, pemberontakan PKI dia kemudian lenyap. Begitu kemudian dia muncul pada Orde Baru menjadi pemimpin ya partai yang terbesar pada zaman Orde Baru. Bahkan meninggal pun dalam keadaan ya dia tidak dikenali, ternyata baru setelah tahun 2000-an dikenali. Ini dia yang mengkhianat tadi, tapi sudah kadung mati misalnya. Tapi apakah kemudian dia akan ya selamat terus? Ya enggak, karena masih ada yaitu al-hayatu ba'dal mauti, yaitu adalah hidup sesudah mati, itu masih ada. Kan ada orang yang bayangkan ya berkhianat sejak 47 sampai kemudian tahun 90-an. Selamat sampai dia mati, dikubur dengan ya upacara kepahlawanan. Tapi kemudian ketika tahun 2000 diketahui datanya, oh ternyata dua yang berkhianat dulu. Tapi orangnya sudah kadung mati. Ya, karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka ketika kita melihat banyak sekali peristiwa seperti itu, ya kita biasa saja ma'asyiral muslimin. Karena pengadilan Allah itu bukan di dunia, tapi pengadilan Allah itu ada di akhirat. Karena itu kalau ada umat yang kemudian mengikuti ya langkah-langkah daripada pengkhianatan, itu memang sudah dicontohkan oleh anaknya Bani Israil. Bayangkan ya, yang berkhianat itu Ruben, ada Yahuda, ada Levi, dan dua orang tadi menurunkan banyak nabi dari Bani Israil. Meskipun mbahnya pernah berkhianat, tapi dimaafkan oleh Yusuf. Tapi Yusuf sendiri itu tidak menurunkan nabi. Nabinya cuma Yusuf bin Nun yang bisa menghentikan matahari itu. Di bawahnya sampai bawah itu dia tidak menurunkan nabi lagi. Jadi Allah itu menurunkan nabi yaitu di antara orang-orang yang kemudian ya beribadah itu ya secara qarib atau aqarib pada Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung pada amalannya masing-masing, tidak tergantung kepada keturunan. Karena itu Nabi pernah berkata, man bata'a amaluhu lam yusri'u amaluhu. Man bata'a amaluhu, barang siapa yang lambat untuk beramal, barang siapa yang lelet untuk beramal, lambat untuk beramal, lam yusri' nasabahu, maka tidak akan dipercepat dengan nasab atau keturunannya. Jadi meskipun dia keturunan ya nabi sekalipun atau keturunan Rasulullah sekalipun, tapi kalau bato'a itu apa? Lambat, lelet dalam beramal, tidak dipercepat dengan nasabnya, tidak dipercepat oleh keturunannya. Ya, jadi semuanya mempunyai kedudukan yang sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya kita harus kemudian istilahnya kalau beramal jangan sampai kemudian kita itu putus asa. Tadi saya baca hadis itu kaget ya. Ternyata orang miskin itu mempunyai hisab yang paling ringan. Mempunyai kemungkinan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya. Dan kemudian dia akan diberikan keringanan oleh Allah dari kesabarannya. Bahkan kemudian dia itu mempunyai riqatuddin, meskipun dia tipis agamanya, sedikit ilmunya, sedikit amalannya, tapi kalau kemudian dia ikhlas, ya maka pahalanya jauh lebih besar daripada orang-orang yang kaya. Boleh ini ya. Karena itu kenapa Rasulullah kemudian ya wa amitni ala miskinan, ya wafatkanlah aku berserta orang-orang yang miskin. Rasulullah dongane ngono. Sampai kira-kira donga ngono wani mboten. Ya. Jadi ternyata ya dalam
pandangan Allah Subhanahu wa taala semuanya mempunyai kemungkinan masuk surga, itu bisa semua. Orang kaya bisa masuk surga, orang miskin pun bisa masuk surga. Ya, karena apa? Allah memberikan banyak sekali kelebihan pada orang miskin. Jadi Allah juga memberikan kelebihan pada orang kaya, tapi sesuai dengan karakternya masing-masing. Kalau orang itu wafak itu memenuhi janjinya masing-masing, maka dia akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain itu dikatakan ibadahnya orang miskin, meskipun dia itu kemudian sedikit beramal, tapi kualitasnya jauh lebih banyak daripadanya ibadah orang kaya, ya. Tapi kemudian jumlahnya sangat banyak. Mungkin dia bisa berinfak 5 miliar, mungkin dia kemudian bisa berpuasa, yang puasa Daud. Mungkin dia bisa kemudian beribadah malam tuh. Wong miskin karena kerja keras, akhirnya kemudian dia ya ora iso ibadah mabruk turu sesuk wis kudu kerjane. Ternyata ibadahnya yang sedikit itu jauh lebih dihargai Allah daripada ibadah yang banyak. Jadi semuanya mempunyai keadilan yang merata. Bukan karena itu kenapa? Kalau ada orang yang mengatakan wis toh kamu wirid toh donga ya gentur ya dengan ibadah pada Allah, suwe-suwe kamu akan sampai ke makomnya. Itu tergantung kepada cobaannya. Ya likuli muslim ya ala qadri ibtilaihi. Maka semua orang muslim itu tergantung pada cobaannya. Ya. Karena itu al jaza'u min jinsil amal. Jasa itu balasan dari Allah min jinsil amal. Itu tergantung pada ya jenis amal yang kemudian kita lakukan. Semakin berat maka semakin ya mendapatkan pahala yang banyak. Ada hadis lain ya, mangkana ya dalam hadis itu dikatakan ya man amsa kalan, barang siapa yang kemudian sore hari dalam keadaan lelah, amsa maghfuran, maka sore hari itu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa lelah kita bekerja ya, dari pagi sampai sore itu akan dihargai Allah menjadi maghfirah. Kalau selama ini yang kita pikirkan maghfirah kan cuma astagfirullahaladzim ya. Syarat daripada taubat kan ada 3 ya. Pertama adalah iqraru bilisan bil istighfar. Kita mengikrarkan itu dengan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi yang sayyidul istighfar. Yang kita bayangkan istighfarnya yang seperti itu. Tapi ternyata kemudian ada istighfar yang kita tidak sadari dari kita itu lelah bekerja dari pagi sampai sore. Man amsakalan amsa maghfuran. Barang siapa yang berlelah-lelah bekerja sampai kemudian dia itu lelah pada sore hari sampai ya, ibadahnya cuma wajib tok saja, itu bahkan Allah akan menganggap kelelahannya itu menjadi ibadah. Jadi jangan tidak usah kemudian wong piye kayak melarat malah orang ibadah ini mengejar hartanya, enggak seperti itu Mas. Jadi perhitungan Allah itu sesuai dengan makomnya masing-masing. Makom wali juga mempunyai ya ujian sendiri. Makom daripada orang sidikin mempunyai makom sendiri. Orang yang sabirin juga akan mendapatkan makomnya sendiri. Ya, tapi kalau wali murid makomnya sama, ya. UKT atau SPP-nya itu sesuai akan ya, kalau wali murid gitu ya. Tapi kalau wali Allah itu sesuai dengan makomnya masing-masing. Karena itu ikhwan bilang kalau kita beramal ya kita beramal saja. Ya, sadidu wa qaribu wa absiru. Sadidu wis cedeknya amalmu itu dengan yang paling sunnah. Sadidu wa qaribu. Ya, kamu kemudian kalau ya sudah dekat maka tepatkanlah supaya apa? Amalanmu itu menjadi ikhlas, qorib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa absiru, ojo sedih ya. Gembirakanlah hatimu supaya apa? Beribadah itu dengan penuh semangat. La yadkhulana jannata ahaduhum amaluh. Tidak akan masuk surga orang itu karena amalannya. Wala anta ya Rasulullah, demikian juga jenengan ya Rasulullah, wala ana illa ayataqamadanilahu birahmatin, kecuali Allah itu memberikan pada kanjeng Nabi rahmat,
sehingga lebih mudah untuk beramal, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amalannya. Tapi karena apa? Jidyah dan proses ketika beramal. Ada seorang pendeta dari Bani Israel, dia beribadah selama 500 tahun. Diberikan rezeki oleh Allah itu dari mata air dan buah delima. Dan dia beribadah itu sampai kemudian dia wafat setelah genap 500 tahun. Maka ketika dia masuk ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menguji dia. Ya. Dengan cara bagaimana? Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Allah, masukkanlah aku ke surga itu dengan amalanku." Itu aja sudah dianggap Allah sebagai sombong. Ya, sehingga ketika kemudian orang itu nekat pengen masuk surga dengan amalnya, apa yang dikatakan oleh Allah? Masukkanlah dia, seret dia ke neraka. Ya, kaget orang tadi. Loh, amalan saya apa? Tidak cukup itu. Ya, saya pengen masuk ya surga itu dengan amalan saja. Seret orang ini ke neraka sampai 3 kali. Nah, karena dia takut pada neraka, akhirnya dia mengatakan, "Ya Allah, ya wes lah, aku masuk surga dengan rahmatmu." Sajane pripun to kalkulasine. Maka Allah menerangkan kalkulasi amal sampean, nikmat mata sampean ya, yang separuh itu baru setara dengan nikmat yang diberikan Allah selama 500 tahun. Cuma mata doang. Ya, itu belum mata satunya, belum hidungnya, belum badannya, belum tangannya, belum semua organnya, hanya satu mata separuh saja. Itu setara dengan nikmat yang diberikan oleh Allah selama 500 tahun. Jadi tidak nyucuk ma'asyiral muslimin. Kalau hitung-hitungannya itu kalau kita masuk surga dengan amal kita. Karena itu kita ya wis nerimo ae masuk surga dengan cara apapun, yang penting kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Sebelum kita masuk Isya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk mengkonfirmasi mungkin ada yang belum jelas ya, karena pada waktu maghrib itu biasanya ya yang paling enak apa ya layak ya. Kalau layak mesti enak, mau enak tenan ya tidak apa-apa ya. Tapi Pak Insya Allah ya kalau kita kemudian cuma hadir saja di sini ya itu kata Allah ketika kemudian menanyakan pada malaikat, ya malaikat si fulan tadi ketika ya taklim bagaimana? Oh dia cuma duduk sebentar di teras masjid, baru itu kemudian dia kemudian berlalu, ya, cuma ngerungoknya sebentar saja. Terus yang diampuni apa ya Allah? Maka Allah mengatakan wa qumu maghfuralahu. Apabila dia berdiri dari masjid tadi, kemudian dia berlalu, ya, berilah ampunan kepada orang tadi. Bayangkan, cuma lingguh doang, ngerungoknya selibir-selibir, kemudian dia ya mulih ya lagi di rumahnya, maka ini sudah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mendengarkan tadi. Itu pahala ya untuk kemudian tahanus. Ya, tahanus itu adalah berdiam atau ya iktikaf kita di masjid tadi, itu sudah merupakan maghfirah lahu, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bapak Ibu semuanya, moga-moga ini senantiasa mendapatkan barokah ya dari kita semua. Moga-moga kita senantiasa diberikan sakinah, kanugrahan, ya hidup yang mulia dunia sampai di akhirat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullah. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aku minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.